Tantangan pada saat mau mengubah PDF jadi Excel adalah softwarenya mahal. Software seperti Nitro PDF atau Adobe itu kan mahal. Ada solusi lain, layanan online seperti I Love PDF. Nah, murah, gratis lah ya, gratis. Tapi ada masalah baru di sana. Kalau pakai layanan online seperti I Love PDF, tidak ada yang menjamin mereka nggak nyimpen data kita yang kita upload. Apalagi ini data rekening koran ini kan data sensitif ya. Jadi kita agak hati-hati kalau menggunakan layanan online. Problem lainnya, kalaupun sudah berhasil kita convert, problem lainnya adalah rekening koran itu beragam formatnya ya, macam-macam ya. Dan nanti outputnya itu nggak bersih atau nggak siap pakai. Saya demokan ya. Kita pakai LFPDF untuk mengubah file PDF contoh rekening koran kurang lebih seperti ini. Jadi ada berapa kolom, nanti masing-masing kolom ada datanya gitu ya. Ada formatnya lah ya. Sebenarnya berpola. Rekening koran seperti ini, kita mau convert jadi Excel pakai LFPDF. Ini saya upload dulu PDF-nya. Nih, rc.pdf. Udah tinggal diklik aja. Enaknya kalau layanan online gitu, gampang. Nggak perlu install, gampang. Tinggal klik aja. Kita buka hasil Excel-nya. Seperti apa? Excelnya seperti ini. Oh ya, ini ke samping tuh. Nah, seperti ini. Jadi seperti, oh saya buat bersisian ya. File Excelnya di sisi kanan, file PDF-nya di sisi kiri ya. Kiri layar ya. File Excelnya sama kayak PDF. Jadi ada kasa statement history, inquiry, bla bla bla, date, description, lalu ada garis-garisnya, lalu sama seperti PDF ya, sama. Nanti kita scroll sedikit, halaman kedua, jadi berulang lagi informasi date, last state. Padahal mau kita kan hanya data ini aja ya, 505 CDM cash deposit gitu aja kita maunya kan gitu ya. Nah kalau software converter biasanya gini, formatnya belum rapi. Kalau I Love PDF malah terbagi jadi sheet yang berbeda. Jadi file PDF-nya ada 3 halaman. Di file Excel outputnya I Love PDF adalah jadi 2 sheet. Halaman 1 dan 2 di sheet 1, table 1. Halaman ketiga ada di sheet bernama table 2. Ini yang paling mengganggu sebenarnya kalau dari software converter tuh ini. Karena formatnya nggak seragam, kita masih butuh waktu lagi untuk menggabungkan datanya. Kita butuh waktu membersihkan headernya, kepala data ya, yang biasanya berisi nomor rekeningnya, nama pemiliknya, bulan, misalnya bulan, periode rekening korannya, gitu-gitu. Kita butuh waktu untuk itu. Itu kan PR sendiri tuh. Bahkan pakai software yang mahal pun kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya demokan apa yang mau kita diskusikan hari ini. Jadi, link yang tadi, link collab.research.google ini, atau kita suka bilangnya Google Colab. Di sini kita tinggal upload aja datanya, upload aja PDF-nya. Kalau belum ada ya. Jadi kalau buka linknya, link Google Colab-nya, nanti di sebelah kiri layar itu ada icon seperti folder di sisi kiri. Nah, kalau kita klik, dia akan membuka sampingnya daftar file yang ada di Google Colab. Google Colab ini gampang gini. Google Colab ini adalah komputernya Google yang sudah terinstall Python. Jadi kita kan membuat program komputer pakai Python. Nah, karena kita nggak mau ribet, misal program komputer kan susah ya. Kayak Python nanti ya lama lah, lama susah gitu ya. Ada layanan online dari Google. Google menyediakan komputernya nih, udah terinstall Python. Kita tinggal pakai aja, tinggal bikin program pakai Python gitu. Nah, karena ini layanan Google jadi gratis, online, kita bisa buka pakai HP ya. Lalu kita bisa custom programnya. Kita kembali ke demonya tadi. Mohon maaf. Di sisi kiri ada icon gambar folder, namanya files, diklik aja. Lalu ada icon kertas dengan panah ke atas, itu diklik untuk mengupload filenya, file PDF-nya. File PDF-nya, pilih file yang rc.pdf, di-upload aja. Kalau ada pemberitahuan di oke aja. Nah, udah muncul nih, ada rc.pdf. Saya perbesar ya, saya kok lupa. Ada rc.pdf, sudah. Lalu di sisi atas itu ada menu runtime, diklik aja. Lalu run all. Sudah, ditunggu aja. Nanti di sisi kiri tadi, tempat folder tadi, di files tadi, ada file baru namanya itu apa ya? Output file Excel gitu ya. Nanti kita bisa download. Kalau program ini sudah selesai dijalankan semuanya. Jadi ini adalah program komputer yang punya algoritma. Algoritma itu urutan kerja ya. Seperti kita bikin mie instan, algoritmanya adalah satu, ambil mie instan dari dapur. Yang kedua, nyalakan kompor. Yang ketiga, masukkan air di panci. Seperti itu. Algoritma tuh gitu, urutan kerja aja. Nah, ini udah selesai. Ada file baru namanya rc output
clean, yang RC output clean ya. Yang RC output itu apa? Nanti kita diskusikan ke sana. RC output clean.xlsx ini, file Excel ini, kita bisa download. Caranya kita klik 3 titik di samping kanannya, lalu ada menu download. Udah terdownload, kita buka aja file Excelnya. Nah, file Excelnya seperti ini. Saya buat precision lagi ya dengan si PDF-nya ya. Sebelah kiri PDF sumbernya, sebelah kanan adalah file Excel. Hasil dari program yang tadi dijalankan, program online tadi. Sama menu kolomnya udah sama, hanya beda judul ya. Ini berbahasa Indonesia. Tanggal, uraian, kode, nilai, cek. Nilainya sama 11, baris pertama aja ya, 11. Lalu nomor ceknya 000, abaikan aja. Terus balance-nya saldonya 14,21. Ini dolar ya, jadi kecil ini. Kita lihat Excelnya juga ada 14,21. Lalu baris di bawahnya nilainya 1.300, setoran 1.300, kredit 1.300, sehingga saldo akhirnya 1.314,21. Udah sama. Excelnya saya format biar kelihatan ya. Biar kelihatan 2 digit belakang koma ya. Ini file Excel ini sudah berbentuk file Excel yang Excel. Sehingga nilai di kolom D ini udah angka. Cara membuktikannya kira-kira D2 kali 100 misalnya. Udah 1.100. Kalau udah bisa di aritmatika, dihitung lagi kalkulasi pakai matematika, berarti udah oke. Kita lihat yang kolom saldo. Saldo kali 200. Nah, udah oke. Udah angka juga nih. Atau kita awal setoran. Udah 1.314,21. Udah sama. Jadi ini udah Excel. Udah bersih. Bersih ya, bersih. Bahkan tanggalnya pun udah tanggal. Jadi kalau kita coba filter tanggal, kolom tanggal, filternya tuh udah 2014, Januari, Februari, udah tanggal, bukan teks lagi. Saya perbesar Excelnya, kita scroll ke bawah, ini semua data, nggak terpisah jadi sheet yang berbeda, nggak terpisah. Ini udah digabungin dari PDF seperti ini, 3 halaman, jadi satu Excel. Saldo akhirnya 55,31, kalau kita lihat di PDF sama 55,31. Sudah bersih. Hanya menunggu berapa menit tadi, cepat, gratis, cepat ya, hanya berapa menit tadi, dengan satu klik aja. Klik runtime, run all, nah gitu aja. Kita tinggal tunggu sampai ada file Excel yang RC output clean, yaitu tinggal di-download aja. Saya berikan waktu untuk mencoba ya, 2 menit. Saya demo dengan cepat, nanti silakan coba sendiri. Saya hapus dulu semua filenya ya, biar kerasa bedanya. Caranya buka link yang tadi, saya demokan pakai browser lain ya. Saya pakai Chrome ya, pakai browser lain. Saya paste linknya, saya buka. Yang penting punya akun Google aja, pasti bisa buka ini. Saya buka, saya perbesar sedikit ya. Lalu di sisi kirinya ini ada yang file, yang kayak folder ya. Files. Tunggu sebentar sampai muncul kertas dengan panah ke atas. Nah ini dia. Saya klik untuk uploadnya. Saya klik icon untuk upload. Pilih filenya rc.pdf. rc.pdf. Ada warning, oke aja. Warningnya intinya bilang bahwa semua file yang diupload atau yang dihasilkan di Google Colab akan dihapus. Begitu ditutup ini Google Colab-nya nanti akan dihapus oleh Google. Jadi kita perlu mengamankan atau perlu mendownload data kita karena pasti akan dihapus. Oke. Udah ada nih rc.pdf, sudah. Klik runtime di atas, lalu menu paling atas run all. Klik itu, run anyway. Udah ditunggu aja sampai di sisi kiri di files tadi ada 2 file Excel. Harusnya nggak lama sih. Jadi karena file kan kecil ya, hanya 3 halaman, nggak banyak datanya. Tentu makin banyak halaman, prosesnya makin panjang ya. Tapi ini relatif lebih cepat lah ketimbang software atau layanan online. Nah, udah selesai. Ada rc output clean.xlsx. Ini diklik 3 titik di sampingnya, lalu download. Udah terdownload di browsernya, dibuka di browsernya, buka file Excelnya. Dah, seperti itu ya. Silakan mencoba sendiri, prosesnya seperti tadi. Lalu silakan mencoba 2 menit untuk mencobanya. Udah ya, mudah-mudahan bisa mengkonvert dan hasilnya kurang lebih harusnya sama sih. Oke, jadi semudah itu. Nah, nanti kita akan diskusikan gimana sih bikin program custom program custom sesuai dengan bentuk rekening koran kita. Karena rekening koran kan tiap bank macam-macam, atau satu bank yang sama juga tiap periode bisa dia ada perubahan bentuk ya. Semua kalau kalau kita scroll ke bawah semua, ini adalah kode atau teks yang digunakan oleh Python untuk mengubah PDF jadi Excel. Nanti kita akan elaborasi, ada tantangan-tantangan yang dihadapi ya di tiap step itu. Kenapa Python?
Komputer sangat pintar mengerjakan suatu hal yang punya tiga kriteria. Berulang, lalu ngerjainnya pakai komputer, lalu nggak mikir. Waktu kita kerjakan nggak mikir. Contohnya, convert PDF ke Excel itu kan sama aja kita copy paste kolom-kolom ini, data ini, copy paste, copy di PDF, di paste di Excel, PDF di paste di Excel. Di halaman di baris satu kita copy tanggalnya, kita paste di Excel, lalu di deskripsinya uraiannya kita copy, kita paste di Excel. Itu kan berulang-ulang. Lalu menggunakan komputer, pakai komputer. Kan kita ngerjain di komputer ya. Dari PDF ke Excel pasti pakai komputer ya. Komputer dengan segala definisinya ya. Bisa komputer laptop, PC, bisa juga termasuk tablet, itu komputer juga. Ponsel, HP itu kan komputer juga. Komputer lebih kecil aja. Tapi komputer. Ngerjainnya pakai komputer, berulang-ulang, terus nggak mikir. Copy paste itu kan nggak mikir. Copy dari PDF, di paste di Excel, kita mikir dikit, oh ini geser dikit, pindah ke kolom ini, oh ini pindah ke baris bawahnya lagi, itu kan nggak mikir lah ya. Maksudnya nggak mikir adalah orang random aja, kita pilih orang lewat di depan rumah kita, kalau walaupun tanpa pendidikan tertentu, yang penting dia bisa mengoperasikan komputer, bisa ngeklik itu, bisa ngeklik, bisa copy paste, atau dengan pelatihan minimalis, dia udah bisa melakukannya. Jadi kriteria nggak mikir tuh kayak gitu. Kalau untuk yang sehari-hari pakai komputer, kita seolah nggak mikir. Tapi kalaupun orang acak aja di era sekarang, kita pilih itu dari dia nggak bisa melakukan itu sampai bisa, itu nggak butuh waktu lama untuk trainingnya. Nah, kalau tiga kondisi itu terpenuhi, berulang, pakai komputer, nggak mikir, maka pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh komputer. Komputer sangat terampil mengerjakan hal yang sama berulang-ulang terus-menerus. Dia nggak mengeluh, dia nggak capek, segala macam. Dan dia akurat. Kalau di kolom tanggal ya dia akan ambil dari kolom tanggal. Dia nggak akan salah ngambil dari kolom deskripsi. Atau kadang kayak kita tuh, kalau kita ngetik, suka ngetik angka 8 gitu, mata kita siwer gitu, nulisnya 6. Atau kita udah capek karena berulang-ulang, yang kerjaan berulang-ulang, bosen, capek, kita kurang ngetiknya atau salah ketik. Komputer nggak gitu, komputer akurat. Nah, komputer pintar ngerjain itu, tinggal PR-nya adalah gimana cara kita ngomong ke komputer. Cara memerintahkan komputer untuk melakukan hal itu, misalnya copy paste dari PDF ke Excel. Salah satu cara ngomong paling gampang adalah pakai Python. Jadi Python itu gampangnya adalah cara kita ngomong ke komputer. Cara kita memerintahkan komputer. Kayak saya sambil jawab pertanyaan. Laporan keuangan bisa. Oh iya, saya kok lupa ya. Ini harusnya bonusnya ada dua ya. Nanti ya. Saya kok lupa. Bonusnya ada dua. Satunya gimana kita mengkonvert pakai AI. Jangan pakai ChatGPT tapi. Sejauh ini jangan pakai ChatGPT. Bonus kedua adalah nanti akan dikirimkan link converter seperti ini. Link seperti ini ya. Link Google Colab. Converter rekening koran BCA. Jadi Excel. PDF yang BCA jadi Excel. Jadi bonusnya dua ya. Saya kok lupa ya. Nggak ada bonus dua ya. Ada yang di akhir. Ada bonusnya. Satu adalah convert pakai AI. Itu lebih gampang lagi, tapi ada batas-batasannya, nanti diceritakan. Yang kedua adalah link program convert dari rekening koran BCA jadi Excel. Kurang lebih seperti ini, hanya di custom dikit supaya bisa sesuai dengan formatnya BCA. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan, ada pertanyaan itu ya. Untuk selain rekening koran, dengan teknik yang akan kita diskusikan, bisa. Selain rekening koran, semua file PDF asal udah bentuknya teks ya, atau OCR ready ya. Jadi kalau kita search kata yang ada di halaman PDF-nya, maka ada hasil pencariannya. Maksudnya OCR ready gitu ya. Jadi udah siap. OCR itu Optical Character Recognition gitu ya. Asal filenya udah sudah OCR, itu bisa. Dengan teknik yang akan kita diskusikan, itu bisa dibaca. Nggak hanya rekening koran. Semua rekening koran atau hanya Bank Himbara, semua rekening koran. Dia dalam contoh ini aja, file rekening koran ini adalah dapat dari internet. Salah satu tantangan kalau kita bercerita soal rekening koran adalah karena rekening koran itu privasi, jadi susah untuk nyari contohnya, susah untuk nyari template-nya yang nggak ngedoxing data orang, data pribadi orang. Jadi yang kita gunakan aja ini file dari internet. Dan ini sepertinya sih Amerika ya, karena satuannya dolar dan nilainya kecil dan pakai desimalnya, bisa desimalnya titik ya, bukan koma kayak Indonesia atau Inggris. Semua rekening koran bisa dikonvert jadi apapun bentuk rekening korannya. Hanya kita perlu custom dikit aja di program. Semua rekening koran bisa ya, bank apapun bisa, bank luar negeri juga bisa, sama aja. Saya juga sudah pernah mengerjakan itu untuk bank misalnya Australia atau Amerika ya. Salah satu bank di sana kan bisa. Kalau bukan rekening koran seperti PDF dengan format bank masing-masing, berarti harus disesuaikan iya. Karena tiap rekening koran berbeda, formatnya
programnya harus sedikit disesuaikan, nggak banyak kok penyesuaiannya, sedikit aja. Jadi pengetahuan yang didapat dari sini, harapan kami adalah setelah mengikuti kelas ini, bagi yang sudah bisa Python, dapatnya ngerti algoritmanya, ngerti urutan kerjanya. Bagi yang belum bisa Python, setidaknya tahu bahwa oh untuk bikin program komputer sendiri tuh nggak susah. Satu. Yang kedua, oh ternyata banyak hal loh yang bisa diotomasi pakai program komputer yang sederhana. Seperti convert dari PDF ke Excel, atau kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, misalnya download data otomatis dari website, itu sangat bisa. Atau bahkan sekarang udah ada AI ya. Jadi kalau konteks auditor, banyak sekali yang kita bisa buat pakai Python plus AI untuk proses audit. Misalnya, bisa nggak sih kita minta ChatGPT atau AI Google misalnya Google Gemini untuk mereview temuan pemeriksaan kita, itu sangat bisa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita pakai Python. Ya, setidaknya yang nggak ngerti Python, yang nggak bisa Python pun tahu bahwa oh hal itu mungkin dilakukan. Sehingga kalau suatu saat ketemu kondisi itu, wah kayaknya ini bisa nih pakai Python nih. Ah, saya cari orang yang bisa Python. Ah, saya tanya teman saya yang di informatika. Oh dia nih anak dari anak TI ini, kayaknya dia bisa deh. Nah, setidaknya tahu bahwa hal yang dihadapi itu, masalah yang dihadapi itu ada solusinya. Setidaknya itu aja. Nggak harus ngerjakan sendiri, nggak harus. Tinggal beli aja atau tinggal minta bantuan orang lain. Tapi setidaknya tahu bahwa ada solusinya. Kembali ke pertanyaan dulu ya. Sesuai format bank masing-masing, ya bisa. Runtime, runout, notifikasi, program, ya ada risiko bahwa ya kita oke aja nggak apa-apa. Yang tadi kalau pada saat nge-runtime bahwa programnya adalah milik siapa, ya di runtime aja nggak apa-apa. Karena toh juga file ini kan PDF-nya adalah PDF yang dapat dari internet ya. Ini data publik ya, jadi nggak masalah. Kalau nggak nyaman dengan Google Colab, bisa nggak online bisa. Jadi nanti kita perlu install Python atau Anaconda, itu aja. Si Colabnya ini tinggal di-download aja. Caranya file, file lalu download, pilih download, download yang paling atas download IPYNB. Itu di-download aja. Nanti dijalankan di komputer atau di laptop masing-masing bisa. Jadi offline bisa. Tinggal untuk jalankannya perlu program namanya Anaconda. Itu yang perlu diinstal. Itu aja. Jadi lebih lanjut tentang Anaconda ada di YouTube-nya Masang Data, atau boleh nanti chat atau yang lain lah, atau email juga boleh. Kalau mau menjalankan menjalankan program ini secara offline, hanya ada perlu perlu sedikit langkah tambahan aja. Tapi kurang nggak susah amat, nggak banyak juga. Jadi bisa. Kalau nggak nggak nyaman dengan Google Colab karena ini punya Google ya, kita juga nggak ada yang memberi jaminan Google nggak nyimpan data kita ya, walaupun katanya dia menghapus ya. Tapi yang kita pakai ini bisa, kalau kita pakai offline bisa. Cukup install beberapa program aja. Nggak sulit. File PDF ini hasil scanner atau dari APK mobile. File ini dapat dari internet, tapi sepertinya dari internet bankingnya, karena relatif bersih, bukan scanner. Kalau scanner kan hasil foto itu kan kurang bagus ya biasanya. Pengambilan data RC untuk uraiannya lebih dari satu baris. Oh ya bisa. Kalau uraian atau keterangan lebih dari satu baris, kita gabungkan jadi satu baris itu bisa. Contohnya nanti di rekening koran BCA. Rekening koran BCA itu keterangannya, uraiannya itu bisa banyak baris, bahkan bisa pindah halaman. Nanti pakai Python kita bisa gabungkan itu jadi satu baris aja. Di satu kolom satu baris uraiannya. Pakai teknik yang kurang lebih sama yang dengan yang akan kita kerjakan. Kurang lebih sama tekniknya. Hanya algoritmanya, hanya urutan kerjanya aja yang sedikit berbeda. Ya ini ya di tweak disesuaikan dengan rekening orangnya. Tapi konsepnya mirip-mirip. Pengambilan data RC, oh ya, tadi ya. Lebih dari satu baris ya bisa. Di-convert jadi satu baris. Di Excel yang rapi seperti ini tadi bisa. Di Excelnya kan ini hanya satu baris, satu data. Itu bisa. Nanti lebih lanjut di contoh BCA ya. Tapi untuk BCA kita nggak akan elaborasi di sini. Nanti linknya akan dibagikan maksimal 7 hari selain link untuk BCA itu. Nanti bisa dieksekusi sendiri pakai rekening koran BCA-nya sendiri. Atau boleh nanti download, kalau nggak punya BCA ya, boleh download di internet. Saya lihat ada beberapa file PDF yang rekening korannya mirip dengan rekening koran BCA. Jadi bisa diaplikasikan bisa download juga file kalau nggak punya rekening BCA sendiri ya. Bisa. Kalau dari foto terus jadi PDF itu kebaca nggak? Kalau dari foto terus jadi PDF terbaca tapi masih ada risiko memang. Biar gimana pun itu tergantung teknologi OCR-nya. Nah, pakai Python bisa juga otomatis mengkonvert dari hasil scan tadi atau foto sekalipun dikonvert jadi OCR, yang maksudnya OCR teksnya, karakternya terbaca ya oleh komputer ya. Itu bisa pakai Python juga sekaligus jadi
programnya ini kita bisa desain, kita bisa buat supaya dia bisa baca foto juga atau PDF yang hasil dari cam scanner misalnya. Sering kita lihat kan cam scanner. Sebenarnya bisa, hanya tetap ada resiko karakternya nggak terbaca dengan sempurna ya kalau hasil dari foto ya. Karena kalau foto kan banyak faktor ya, misalnya kurang terang pada saat moto kurang terang sehingga gambarnya buram atau angle pengambilan gambarnya yang kurang bagus gitu kan macam-macam. Atau kameranya sendiri udah buram kan banyak sekali masalah kalau kalau foto ya. Jadi kualitas pembacaannya komputer, pembacaan karakternya oleh komputer ya, dan karakter yang ada di foto itu sangat bergantung banyak hal memang. Kalau yang kita diskusikan di sini kita batasi asumsinya adalah kita dapat rekening koran dari internet banking atau dari APK dari aplikasi di ponsel. Jadi output resmi dari banknya. Karena dari bank ya mereka pasti pakai komputer, jadi hasilnya biasanya sudah rapi, bagus, ada polanya. Sehingga lebih mudah pada saat kita convert ke Excel. Nah, kayak udah dibaca semua. Terima kasih pertanyaannya. Saya lanjut sedikit ya. Saya lanjut mengelaborasi sebenarnya program ini ngapain sih. Jadi ini secara umum aja ya, nggak akan detail karena mayoritas yang ikut kan bukan programmer ya. Jadi kita nggak akan sampai ke sana nggak. Saya hanya sekilas saja bahwa alur kerjanya gini loh, itu aja. Jadi kalau yang bisa Python atau mahir Python bisa lihat sendiri kodenya seperti apa atau bisa mengkritisi, bisa memperbaiki. Kalau yang kebanyakan dari kita ngerti, oh kurang lebih alurnya gini. Oh berarti nanti kalau satu saat saya butuh juga program seperti ini, saya bisa minta nih sama yang bikin program, oh bikin kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi jadi seperti itu. Misi utamanya sebenarnya seperti itu. Nah, Python itu anggap seperti Python seperti Excel. Nah, Python itu punya banyak library atau add-on. Library untuk melakukan banyak hal. Misalnya ada library namanya ChatGPT. Itu memang library yang kita pakai untuk komunikasi dengan servernya ChatGPT atau server AI lainnya seperti Cloud, DeepSeek atau Gemini. Itu library atau add-on yang kita bisa pakai untuk komunikasi dengan AI. Jadi kita bisa bikin program Python. Contohnya gini, dia nggak hanya membaca PDF jadi Excel, tapi dia akan mengirim datanya ke cloud. Cloud itu apa? Anthropic. Ngirim data ke Anthropic, minta si cloud itu untuk menganalisa dari transaksinya, apakah ada yang mencurigakan, atau gimana sih tren transaksi keuangannya, oh trennya naik turun gitu-gitu ya. Itu bisa pakai Python sekaligus dari bukan hanya convert dari PDF ke Excel, tapi juga PDF ke nanti AI kasih resume analisa misalnya. Keuntungannya itu. Nah, untuk membaca PDF rekening koran yang formatnya macam-macam itu, ada library namanya PDF Plumber, library di Python ya, PDF Plumber. PDF Plumber ini kelebihannya dibanding library lain. Banyak nih library yang untuk library atau add-on Python untuk membaca PDF. Itu banyak. Keuntungannya PDF Plumber adalah dia membaca teks baris per baris dari atas ke bawah. Sehingga untuk jenis PDF yang nggak terlalu ada formatnya seperti rekening koran, PDF Plumber ini bagus. Nah, kalau di Google Colab kita harus menginstal library itu. Gampangnya kayak gini. Pip install maksudnya, hey Google Colab, kamu perlu menginstal PDF Plumber. Nah, jadi dia install. Karena tadi sama si Google kan otomatis dihapus filenya, dihapus juga add-onnya. Jadi kita perlu menginstal ulang. Intinya gitu. Kalau kita kalau kita scroll sedikit, ini kode adalah perintah manusia ke komputer ya, gitu gitu ya gampangnya. Kita ngomong ke komputer, install PDF Lumber. Kamu ambil library JSON request bla 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 gitu ya. Kamu ambil library Pandas kayak gitu. Nanti dengan library Pandas, kamu convert ini jadi tabel ya. Kamu convert data ini jadi tabel. Kamu convert tabel ini jadi Excel. Seperti itu. Jadi ini teks ini adalah sebenarnya perintah kita ke komputer. Hanya ada urutannya, ada caranya lah. Jadi kalau yang import math ini maksudnya mengimport add-on atau library. Nah, download PDF dari internet, sebenarnya kita nggak perlu mengupload PDF-nya. Sepertinya ini kan blank ya, blank. Saya coba jalankan, oh ya, saya lupa. Di kotak warna hijau ini, warna hitam ini namanya cell. Di tiap cell itu ada kode Python ya, cara kita memerintahkan komputer ya, kode Python gitu ya, cara kita ngomong komputer yang bisa dijalankan
per sel ini. Jadi nggak semua, kalau runtime kita menjalankan semua sel dari atas ke bawah. Ini sel kan banyak nih, yang kotak-kotak hitam kan banyak nih. Kalau runtime run all, kita menjalankan semua sel, semua kotak, semua kode. Kalau kita mau menjalankan kode tertentu, caranya di samping kotak hitam ini, di sisi kiri ini ada tombol play button. Diklik aja itu, nanti akan ada dia muter-muter gitu ya. Itu tandanya dia sedang menjalankan, si komputer sedang menjalankan perintah kita, pip install pdf plumber. Maksudnya kita merintahkan komputer untuk menginstal PDF Plumber kayak gitu ya. Lalu sel di bawahnya ini ada berapa? Ada 4 baris ya, ada spasinya juga. Total 6 baris lah ya. Import math, JSON, import pandas, from TXDM, notebook, import TXDM, warning, bla bla. Ini kita memerintahkan beberapa hal ke komputer. Misalnya import math, import library, ambil library math. Ini bahasa Python. Ini diikuti aja. Kita jalankan aja sel itu. Kalau udah selesai ada centang ya. Ada centang ini. Centang warna hijau di samping kiri play buttonnya. Lalu sebenarnya ada download PDF dari internet. Kita kode ini tadi sebenarnya sudah sempat mendownload ya. Kalaupun kita nggak upload, kalau kita perhatikan di file sini, sebelah kiri kan nggak ada PDF ya. Kalau kita jalankan sel yang agak banyak ini, if nama file sama dengan, kalau kita jalankan, nanti di sebelah kiri ini ada nih, udah muncul nih, rc.pdf. Jadi sebenarnya dia download juga data dari internet. Jadi teman-teman nggak perlu ngupload juga sebenarnya ya. Tapi saya demokan mengupload supaya ngerti caranya kalau satu saat punya file yang berbeda, misalnya file rekening korannya dari BCA ya, itu kan nggak ada di internet tuh. Nah, nggak perlu diupload dulu. Karena itu tadi didemokan untuk upload. Nah, bagi yang tertarik, silakan 1 menit untuk mencoba ya. Mencoba menjalankan sel-sel ini. Sampai nanti di sisi kiri ini, di file sini, ada rc.pdf. Ada file baru yang udah terdownload namanya rc.pdf. Silahkan dicoba sendiri ya. Jadi di sel sel kotak warna hitam ini, kotak warna hitam namanya sel ini, di sel dijalankan. Caranya di sisi kiri sel ada play button, kita klik play. Lalu yang import math kita klik play. Nama file sama dengan tanda petik kita klik play sampai di sini, sampai sel ini di play sampai nanti muncul rc.pdf. Silakan coba dia 1 menit, sekarang 47 sampai 48 ya, silakan nyoba sendiri. Oke ya. Ini mungkin menyamping ya, maksudnya menyamping nggak berhubungan langsung dengan ini. Tapi sekaligus mendemokan bahwa dengan Python kita bisa download juga file yang ada di internet. Asal kita tahu linknya. Contohnya ini file PDF ya, bisa file apapun ya. Kalau minggu sebelumnya adalah kita download data dari internet. Itu bisa juga. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya, gimana cara menggabungkan PDF rekening koran dengan database, dengan Excel, dengan file yang lain atau dengan data dari website gitu. Dan salah satu kekuatannya itu. Kalau hari ini adalah gimana file PDF jadi Excel yang bersih gitu. Nah, kalau sel di bawahnya ini kita butuhkan kalau kita mau mengupload file sendiri, nama file yang kita upload namanya rc.pdf gitu ya. Nah, kalau sudah di-upload di Google Colab ya, karena kita pakai Google Colab ya, jadi kan kita perlu mengupload ya. Apakah filenya udah berhasil di-upload dan saya kehilangan koneksi internet. Mohon maaf, headphone relate. Saya reshare lagi. Nah, oke, di selling ini, di kode ini ya, sel atau kode lah ya. Ini kan hanya, ini sebenarnya kan breakdown dari programnya aja. Supaya tadi, kalau yang cukup ngerti Python, dapat algoritmanya, urutan kerjanya. Kalau yang nggak terlalu ngerti Python, maunya program aja. Ini udah jadi program jadi, tapi kita elaborasi sedikit cara kerja programnya. Kayak gitu. Jadi kalau satu saat punya kebutuhan untuk bikin program PDF ke Excel, sudah bisa lebih mudah mengkomunikasikan ke pembuat programnya atau ke teman yang bisa gitu ya. Jadi kalau di sel berikutnya ini adalah sebenarnya inti kegiatan kita tuh udah selesai tadi pada saat demo aja. Jadi dengan satu klik aja maka udah berhasil dari PDF jadi Excel yang bersih. Sebenarnya intinya kan itu ya. Tapi kita elaborasi sedikit prosesnya supaya lebih ya lebih dapat kenapa sih kita perlu melakukan ini atau oh berarti kalau langkah-langkah kerja seperti itu berarti saya bisa bisa dong saya nge-tweak saya ganti langkah kerja dengan yang lain misalnya atau saya nambahin misalnya itu supaya dapat sense itu makanya kita ceritakan alur kerja dari programnya. Nah, untuk ngetes apakah filenya udah berhasil di-upload atau di-download ya, sel berikutnya melakukan hal itu. Jadi kalau kita jalankan sel berikutnya, jalankan caranya klik play button sebelah kiri ya. Maka ada teks di bawahnya itu, warning, warning, warning. Lalu Casa Statement History Inquiry.
itu sama dengan file PDF-nya. Paling atas tuh Casa Statement History Inquiry. Saya buat bersisian ya. Lalu date selected from bla 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 ini kan sama persis. Jadi ini si collab ini atau si pattern ini, si program ini sudah berhasil membaca file PDF-nya. Semua teks sudah terbaca, semua baris sudah terbaca. Name Jeremy bin Grimson, lalu ada sama dengan yang panjang sekali. Lalu 0301 ATM withdrawal D maksudnya debit ya 11,10 ini sama persis dengan PDF-nya. Jadi sudah berhasil diupload dan sudah berhasil kita baca. Pattern sudah berhasil membacanya. Tinggal nanti kita masuk ke tantangan selanjutnya. Gimana sih kita ngambil data yang kita butuhkan aja? Nah, kalau tertarik silakan mencoba sendiri ya. Saya lanjut sedikit mengelaborasi lagi langkah selanjutnya, langkah program selanjutnya. Tantangan selanjutnya adalah apakah sudah membaca semua halaman PDF? Kan halaman PDF ada 3 nih, atau banyak malah. Tergantung file PDF kita ya, bisa banyak banget. Terakhir saya memproses saja hampir 600. Untuk 1 bulan hampir 600 halaman. Itu bank di Taiwan kalau nggak salah. Dari bank Taiwan. Nah, kita harus memastikan bahwa kita udah si program ini sudah membaca semua halaman. Nah, kodenya patternnya seperti ini. Jadi di atas kalau diperhatikan ada kata prompt. Apa itu prompt? Prompt karena saya pakai AI. Di Google Colab ini, selama kita tahu kode apa yang kita inginkan, dia bisa generate kode. Jadi dia bisa membuat kode pattern yang bisa kita jalankan. Misalnya contoh ini, kode ini adalah salah satu penandanya adalah misalnya gini, saya print hello world. Kalau saya enter, di bawahnya akan ada sel teks atau kode print hello world. Di atasnya itu ada prompt, tanda pagar, lalu prompt, titik dua, print hello world. Prompt ini adalah yang saya ketikkan tadi, prompt yang saya ketikkan di atasnya. Saya close aja. Nah, jadi bikin program pun sudahlah bikin programnya gratis, bisa online. Sekarang lebih gampang lagi bikin program karena ada AI yang bantu kita bikin program. Asal kita tahu prompt yang kita ketikkan. Jadi itu juga kenapa membuat kami merasa sekarang udah lebih mendesak nih untuk kita semua orang keuangan untuk belajar Python. Karena lebih gampang untuk melakukan itu, untuk memprogram, untuk bikin program kita sendiri. Itu sudah lebih gampang, sudah ada AI. Nah, jadi yang penting kita tahu apa yang kita mau. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan setidaknya teman-teman tahu, oh hal itu mungkin ya. Oh bisa gitu ya. Nanti soal gimana bikinnya bisa tanya teman atau tanya AI. Bahkan nggak perlu tanya orang, tanya AI. Tanya AI terserah itu AI-nya Gemini, ChatGPT, apapun. Tanya AI. Nah, seperti itu. Jadi ini saya perlihatkan juga bahwa saya nyontak juga. Kita nggak perlu belajar full Python dari awal sampai akhir, nggak juga. Kita bahkan bisa minta AI untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Selama kita tahu apa yang perlu dikerjakannya. Jadi itu. Ini kode ini memastikan bahwa kita sudah membaca. Ya kita cek aja hasilnya ya. Kita jalankan, lalu kita cek aja apakah halaman berikutnya udah, oh tanggal 5 ini halaman berapa ya? Tanggal 5 bulan 5 ini halaman kedua, halaman satunya kan tanggal, di scroll aja ya. Tanggal 3 bulan 1 gitu ya. Jadi oh ini kita udah berhasil nih baca semua halaman kayak gitu. Ini breakdown dari programnya ya. Lalu tangan-tangan berikutnya adalah kita nggak mau nih headernya atau nama seperti ini nih. Casa statement date selected itu kita nggak mau. Account number kita nggak mau, name kita nggak mau. Kita maunya semua karakter setelah semua data setelah sama dengan. Jadi datanya kan itu aja yang data bersih ya yang kita mau. Nah, kode patternnya kita rubah sedikit. Rinciannya seperti ini kan nggak banyak ya. Kode patternnya kan hanya total 15 baris ya kan nggak banyak. Itu pun hanya satu kata gitu atau 2 kata lah. Awal data sama dan false itu kan dikit aja. Nah, ini jika kasa statement history inline kayak gitu ya maksudnya. Karena tiap halaman kan diawali dengan kasa teks, kasa history. Polanya kan gitu ya. Kasa statement history. Kalau kita ketemu kata itu, berarti ini halaman baru nih. Kalau halaman baru kita ngapain? Kan kayak gitu maksudnya. Oh, kalau halaman baru, maka kita berhenti mencatat, kita berhenti menyimpan datanya. Misalnya data terakhir kan 30.04, kita simpan. Lalu ada teks baru nih, tapi teks barunya kasa statement. Oh, berarti ini halaman baru. Berarti kita jangan simpan dulu teksnya. Kita tunggu dulu sampai ada sama dengan. Setelah ada karakter sama dengan, baru kita mulai mencatat lagi datanya. Kurang lebih algoritmanya yang kita sering dengar ya algoritma itu seperti itu. Nah, kalau kita jalankan selnya, maka datanya udah lebih bersih nih kalau kita scroll ya. Mana tadi ini? Nah ini. Kalau kita scroll, udah datanya udah bersih nih, sudah nggak ada kasa statement. Jadi masih ada sama dengan masih ada, cuma yang atasnya udah nggak ada. Nanti di berikutnya kita hapus lagi date description ini kita hapus. Jadi langsung aja ATM withdrawal
bla 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 gitu ya. Nah, itu tantangan berikutnya. Jadi kita breakdown aja tantangan-tantangan atau algoritmanya sampai kita dapat data yang bersih. Nah, di yang berikutnya ini versi revisiannya. Versi revisiannya adalah kalau awal data itu semacam saklar ya. Kalau awal data itu true, komputer kan hanya kenal dua, true sama false ya. Kalau awal datanya benar, maka kita mulai mencatat nih. Nah, sehingga kalau kita jalankan sel tadi, maka datanya udah bersih nih. Udah langsung 03, 01 ATM withdrawal. Sudah nggak ada lagi judul judul tabel tuh udah nggak ada. Sama dengan tuh nggak ada. Udah langsung 05, 05 gitu. 05, 05 lalu 03, 01 sama. Jadi langsung langsung ke datanya. Nah, ini udah makin bersih datanya. Jadi ini step step gitu aja. Nah, dengan metode ini semua jenis rekening koran dari bank manapun itu bisa kita ambil datanya. Karena kita memastikan kita baca semua, si programnya baca semua data, semua baris data di PDF. Jadi mau bentuknya PDF nanti seperti apapun, itu bisa dibaca. Dan outputnya nanti bersih. Kan udah mulai kerasa ini polanya ya. Polanya adalah tanggal dulu, lalu spasi, lalu keterangan, lalu spasi, lalu huruf D atau C, lalu spasi, lalu nilai transaksinya. Nilai transaksi adalah selalu nilai moneter ya, nilai uangnya. Jadi kalau ribuan dipisahkan koma, kalau desimal dipisahkan titik. Lalu spasi, garis miring 000, nomor ceknya ya 00, lalu spasi, angka lagi. Ini kan polanya. Kan mulai terasa, oh ini berpola ya, berpola ya. Nah, kita udah dapat data yang bersih nih. Udah nggak ada judul kolom, udah murni datanya doang. Nanti tantangan berikutnya, gimana kita nyimpen yang tadi berpola ini, tanggal, spasi keterangan, spasi C atau D, debit atau kredit, lalu spasi nilai transaksinya, spasi nomor cek, spasi saldonya. Nah, kita mau simpan itu masing-masing jadi kolom yang sesuai. Misalnya paling kiri berarti tanggal nih, kolom tanggal. Yang ATM withdrawal itu jadi kolom uraian. Selalu tantangannya di kolom uraian. Karena teksnya itu kan nggak beraturan ya. Bisa ATM withdrawal hanya dua kata, bisa CDM cash deposit tiga kata, kebetulan tiga kata, atau credit interest ini dua kata. Gitu ya. Kan polanya tuh nggak ada. Apalagi kalau kita pakai rekening 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 transaksi di dunia nyata itu lebih lebih nggak ada polanya lagi. Selalu tantangannya di situ. Gimana sih kita misahin bisa kita mengenali uraian atau deskripsi dari transaksinya. Itu tantangannya selalu di situ. Nah, gimana menyelesaikannya? Lihat polanya aja kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu, lihat polanya aja. Nanti ringkasnya aja kita melakukan itu. Contohnya ini ngambil tanggal. Polanya tanggal adalah dia adalah teks yang paling kiri. Jadi teks ini tadi 10.08 contohnya atau ini 22.06 2014 ini tanggal ini paling kiri ini. Selalu paling kiri. Kayak gitu ya. Jadi pada akhirnya kita ngeliat kalau di komputer ya, kita kasih tahu komputer polanya yang mau kita ambil. Kalau pola tanggal adalah dia selalu paling kiri. Nanti dipisahkan spasi, setelah spasi bukan tanggal. Kayak gitu. Alur berpikirnya kayak gitu ya. Nah, kalau ngambil tanggal, nanti detailnya nonton ini aja, liatin kodenya aja ya. Kalau kita jalankan sel ini, maka udah yang muncul adalah sekarang ini tanggal doang. Nggak nampilin lagi semua teks satu baris nggak ditampilin. Ini tanggal doang. Tanggal ini pindah halaman, warning-warning ini pindah halaman gitu ya. Wah, pindah halaman. Nah, sekarang tantangan terberat nih, ambil deskripsi transaksi. Nah, ini pakai AI juga. Makanya ada ini prompt extract text inline variable gitu. Ini pakai AI juga. Jadi udah bikin program gini udah pakai AI. Gitu. Kita nyontek aja. Udah semakin gampang. Ini kita kasih tahu polanya nih. Polanya adalah sebaiknya pakai bahasa Inggris sih kalau ngomong sama AI. Karena AI itu di training pakai data mayoritas bahasa Inggris. Jadi lebih mudah kalau kita ngomong ke mereka juga pakai bahasa Inggris. Sebaiknya sih. Bahasa Indonesia bisa sih. Tapi untuk akurasi jawaban sebaiknya bahasa Inggris. Tapi bisa ya bisa. Bisa. Kita kasih tahu dia polanya adalah tanggal dulu yang muncul tanggal formatnya DMY jadi tanggal bulan sama tahun gitu ya. Lalu spasi terus desired text yang mau kita ambil ya spasi lagi dia dia atau C karakter dia atau C spasi terus nilai moneter formatnya 0,000 ini kalau ribuan pemisah ribuannya adalah koma. Kalau pemisah ribuannya titik ya tinggal diganti aja kayak gini misalnya titik. Promnya kayak gitu. Tinggal diganti aja kalau sesuai dengan datanya ya. Spasi lalu 000 garis miring 00 spasi lagi nomor angka moneter lagi. Nanti jadi kode ini itu dihasilkan oleh AI. Nggak perlu mikir. Kita mengenali polanya aja. Setelah kita mengenali polanya, kita kasih tahu AI, nanti dia ngerjakan. Saya jalankan selnya, maka kenapa saya Oke. Maka udah dipisah nih tanggal 30.04 uraian CDM interest ini dan uraian ini udah bener loh. ATM withdrawal CDM cash deposit udah sesuai dengan saya perlihatkan PDF-nya ya. ATM withdrawal CDM cash deposit sama.
ATM transfer to, jadi berapapun karakter, berapapun katanya yang diuraian itu udah berhasil dipisahkan. Nggak bercampur D atau C-nya tuh nggak tersangkut, nggak tercemar dengan D atau C itu. Bikinannya AI. Jadi ini pakai Ray, kalau di komputer namanya regular expression, regex, yang garis miring D kurung kurawal 2 tutup kurung kurawal, itu yang kayak kucing berdiri lompat-lompat di atas keyboard kita ya, kayak karakter acak gitu ya. Ini ada maknanya. Ternyata ini untuk ngambil tadi karakter yang berpola tadi, kata-kata yang berpola. Sehingga hasilnya seperti tanggal, uraian udah bersih. Sekali lagi, dengan metode seperti ini, apapun bentuk rekening koran itu bisa diambil. Bahkan yang deskripsinya atau uraiannya itu terpisah jadi berapa baris atau pindah halaman seperti di BCA itu bisa pindah halaman, uraiannya pindah halaman, itu bisa kita tangkap datanya lalu kita bersihkan, masukkan di kolom yang sesuai. Kayak ini kolom uraian. Karena metode kerjanya algoritmanya seperti ini. Jadi pasti bisa itu diambil. Tinggal algoritma ininya aja yang disesuaikan. Kayak misalnya regular expressionnya yang karakter acak ini aja yang disesuaikan. Sederhananya begitu ya. Nanti lebih lanjut ya tanya temennya aja atau tanya AI. Yang jelas itu bisa dilakukan. Hal itu bisa dilakukan. Sel berikutnya melengkapi lagi, ambil kode transaksi, nilai transaksi sama saldo akhir gitu ya. Jadi kode nilai sama aja. Kayak tadi prosesnya sama kayak di atas, hanya lebih lengkap aja kodenya gitu. Lebih lengkap cara ngomongnya. Lalu terakhir ngambil nomor cek sama saldo, saldo akhir ya. Jadi nomor cek saldo gitu. Udah oke. Nah, udah habis. Tinggal nyimpen data ini kan tadi datanya cuma ditampilin nih di collab ya. Tinggal kita simpan ke tabel. Kita nyimpennya itu pakai library add-on namanya Pandas. Kalau tertarik ya. Pandas itu kalau kita olah data pakai Python paling gampang pakai Pandas. Gampangnya gitu. Dengan Pandas kita nanti ekspor ke Excel dari Pandas itu. Sehingga kode Pythonnya, selnya itu udah berbentuk tabel kayak gini. Tanggal, uraian, kode, nilai, cek saldo. Dan bentuk tabel gini. Dan bentuk tabel yang rapi. Di-convert jadi tabel. Dari yang teks tadi, teks kayak gini, tanggal uraian gini, sekarang udah jadi tabel. Tabel ini disimpan ke Excel. Kalau saya jalankan ini, nanti ada file baru namanya versi output. Kalau di download, ini udah jadi Excel, hanya belum bersih, belum Excel beneran nih. Karena tanggal semuanya masih teks. Jadi tanggalnya masih teks, saya perbesar ya. Tanggalnya masih teks. Kalau saya filter belum muncul tuh Januari Februari, masih 02 06 kayak gitu. Masih teks. Lalu kolom nilai juga ini masih teks 11,10. Jadi kalau saya kalikan kali 10 misalnya. Kok bagi kali. Error, Excelnya error. Karena ini teks, bukan angka. Excel. Begitu juga yang saldo ya. Saldo coba aja. Bagi 5 error. Masih error. Semuanya masih error. Masih error. Karena ia udah jadi tabel, jadi Excel, hanya kolom-kolomnya belum kita bersihkan. Masih teks. Ini masalah yang umum kalau pakai converter. Kayak tadi I love PDF atau kalau pakai Nitro atau yang lainnya. Masalah umum kita itu. Nah, enaknya pakai Python atau bikin program sendiri pakai Python adalah kita bisa memperbaiki. Jadi kalau di sini di sel ini kolom tanggal kita perbaiki jadi kolom teks tanggal tadi ya. Jadi tanggal beneran, lalu kolom nilai, DF nilai, maksudnya kolom nilai, kita hapus dulu komanya, kan kalau ribuan tadi koma ya, ribuan gini, 1300 kan 1,3000,00. Ini kan teks, kita hapus dulu komanya, jadi 1300,00, baru kita convert jadi angka desimal. Jadi S-type, tipenya jadi float, float maksudnya desimal gitu ya, gampangnya gitu. Nah kalau kita jalankan sel ini, lalu kita simpan ke ini 1300 tadi udah nggak ada titiknya. Simpan ke Excel, sel yang terakhir tadi. Ini ada file namanya RC output clean yang tadi ya. File kedua, file Excel kedua tadi. Belum ada. Di refresh aja. Kalau nggak jalankan lagi si selnya tadi, maka dia akan memproduksi koneksi internetnya kurang. Ini RC output clean akan jadi file Excel yang sama, tabelnya sama, hanya bersih. Kalau yang tadi kita kayak tanggalnya, saya besar dulu. Kolom tanggal sekarang kalau di filter kolom tanggal itu udah 2014 Januari Februari udah bulan karena udah dibaca sebagai tipe data tanggal di Excel ya. Kolom nilai sama saldo kalau kita hitung kalikan 10 misalnya udah bisa dihitung. Udah bisa kali 10 bagi 5 udah bisa dihitung. Jadi udah jadi datanya bersih. Datanya bersih, nggak ada judul kolom. Ya, ya, kalau pindah halaman kan ada kolom kolom baru nih, judul kolom nih. Nah, ini udah nggak ada judul kolom. Sudah bersih. Bersih sampai jadi format yang sampai jadi Excel yang ready. Kalau konteks kita orang kantoran atau auditor kan ya mau di
kalkulasi ulang atau mau dibandingkan dengan data yang lain. Tapi harus ready dulu. Kalau yang angka ya angka, kalau yang tanggal ya tanggal gitu. Dengan Python kita bisa melakukan itu. Python bisa melakukan itu. Jadi kita bisa bikin sendiri atau kita bisa minta orang lain untuk bikinkan atau kita bahkan bisa minta AI untuk bikinkan. Kita upload contoh rekening korannya ke AI, nanti dia yang akan bikinkan programnya. Atau kita pakai jalan pintas. Kita upload ke AI. Clue-nya adalah jangan pakai ChatGPT. Pakai Gemini. Kalau mau sama-sama gratis dan bagus sejauh ini, kami sudah mencoba ChatGPT, DeepSeek, Gemini, lalu kemarin apa ya? Kami coba Cloud juga. Cloud itu bayar lah. Kami coba Cloud. Sejauh ini yang bagus dan cepat adalah Gemini. Gemini punya Google ya. Gemini.google.com. Ini bonus dari pertemuan sekarang adalah upload aja di Gemini file rc.pdf atau file rekening koran kita kalau kita mau ya, karena data kita kasihkan ke orang lain ya. Upload aja filenya ya pakai 2.0 bagus. Gemini 2.0 files upload, lalu kita pilih filenya mana ya, lalu ketik promptnya ubah jadi Excel, bahkan pakai bahasa Indonesia ya. Tunggu sebentar, nanti ada outputnya. Kalau gagal jadi Excel, minta si Gemini atau AI untuk mengubah jadi CSV. CSV itu koma separated value, CSV, V Victor ya, CSV. Hanya kelemahannya kalau kita pakai AI, satu keamanan data. AI yang gratis itu sudah pasti mereka menyimpan data dan prompt kita. Prompt ya, chat yang kita ketikkan ya. Itu mereka pasti menyimpan. Yang kedua lama seperti ini kan agak lama ya, lama. Yang ketiga, AI itu punya konteks, batasan konteks. Konteks maksudnya adalah teks atau kata yang bisa diproses. Jadi kalau rekening koran kita banyak halaman, banyak kata atau banyak angka, banyak karakter, bisa jadi nggak lengkap output dari AI-nya. Nggak lengkapnya kalau kami pernah mencoba malah agak ekstrim. Karena nggak lengkapnya adalah yang dipotong di tengah. Misalnya dari 100 data, yang data atas dan bawah itu, misalnya halaman 1 dan misalnya 10 halaman ya. Halaman 1 dan 10 itu ada, tapi halaman 7, 8 datanya itu nggak ada. Jadi kami pernah mencoba seperti itu karena keterbatasan AI adalah konteksnya yang terbatas atau kata yang bisa diproses terbatas, dia motong hasilnya, tapi motong di tengah-tengah, bukan di akhir misalnya. Kalau di akhir kan enak ya. Dari 10 halaman hanya memproses 7 halaman. Yaudah berarti 3 halaman berikutnya kita proses berikutnya. Ini nggak di tengah-tengah. Jadi kita dapat PR baru lagi nih. Halaman berapa nih sih? Halaman berapa yang hilang nih? Yang perlu kita proses ulang. Nah itu tiga keterbatasan AI untuk mengkonvert PDF jadi Excel. Nah, satunya lama, nggak aman, dan datanya nggak lengkap. Sejauh ini yang datanya paling lengkap, yang konteksnya paling besar, itu Google Gemini sama Meta Facebook atau Instagram ya. Meta lama 4, versi 4. Meta lama 4 itu kalau nggak salah sampai 10.000 konteks. Kalau Gemini itu 10.000 token. Token itu bisa berarti satu kata atau kurang dari satu kata. Token itu berapa karakter gitu ya. Untuk ini yang bagus adalah untuk file rc.pdf yang bagus adalah Gemini sejauh ini. Karena dia bisa memproduksi Excel, bukan Excel sih, CSV. Kita bisa copy, lalu nanti kita bisa buka di Excel. Saya save dulu ini ya, CSV-nya. Save jadi CSV, baru wah saya lupa, saya nggak bilang saya save di CSV ya. Baru dibuka di Excel. Saya rename ya datanya, coba Gemini. File name-nya jangan lupa pakai .csv belakangnya ya. Jangan txt tapi CSV. Mana ya? Kok susah? C. Hilang. Ya, saya pakai Notepad aja. Notepad. Kalau pakai AI gitu ya, di copy, lalu buka Notepad, lalu di paste di Notepad, lalu dibuka di Excel. Kalau Excel bisa nggak ya langsung dari, nggak bisa ya. Ini saya paste datanya, lalu saya simpan CSV-nya, lalu nanti dibuka pakai Excel. Ini Gemini.csv. Ekstensinya jangan lupa diganti jadi CSV, lalu save as type-nya all files. Ini di save. Lalu buka di Excel, lama ya, Excel saya lagi. Buka di Excel, import datanya gitu. Cuma Excel saya kok lama. Tapi sederhananya seperti itu. Jadi mana tadi? Yang ini. Kalau kita merasa aman dengan data kita serahkan ke Gemini, ke Google, AI bisa bantu untuk mengkonvert PDF jadi Excel. Itu salah satu pilihan. Tinggal kita berani apa nggak ngupload datanya. Tapi AI bisa. Hanya kita butuh
berapa step tambahan aja tadi. Nyimpan dalam Notepad++, nyimpan dalam Notepad jadi CSV, lalu buka CSV-nya di Excel. Ada langkah tambahan sedikit aja gitu. Tapi kalau pakai Gemini, relatif datanya bersih. Seperti ini. Saya ini bukan datanya karena saya buka Excel nggak bisa-bisa ya. Saya bikin blank, saya insert data, lalu buka file CSV yang tadi di save. File CSV yang tadi disimpan, hanya agak agak lama aja sih. Ya, ada di mana ya? Mana? Gemini.csv. Lalu sudah ya di Excel. Daripada bingung bikin patternnya, bikin programnya, bisa juga pakai AI, pakai Gemini. Nah, ini klik aja load, hasilnya kalau Gemini bagus sih, lumayan bagus. Kalau ChatGPT kurang bagus dan sedikit outputnya hanya bahkan nggak sampai satu halaman. Satu halaman PDF tuh nggak semua hasilnya dikeluarkan sama si ChatGPT. ATM withdrawal 11, lalu ini 1.300 ya. Ini masih kebanyakan nol, jadi perlu dibagi berapa? Bagi 100. Pada saat convert tadi kehilangan titiknya, misal desimalnya itu hilang. Jadi si amount ini harus dibagi 100 gitu ya, supaya dapat 11 gitu ya. Padahal si ledger balance ini, si saldo akhir ini udah benar sebenarnya. Tapi di amountnya, ini transaksinya malah salah. Ya itu juga tantangan sendiri kalau pakai AI. Tapi hasilnya udah bagus kok, lumayan. Udah nggak ada lagi judul halaman itu udah nggak ada. Hanya yang transaksi bernilai nol masih masih nyangkut, nggak apa-apa. Nanti bisa dibersihin. Tapi relatif sudah bagus lah. Jadi dengan usaha yang nggak terlalu berat ya, hanya ngupload data, ngetik sedikit, lalu nunggu, lalu nanti copy paste ke CSV, buka pakai Excel, hasilnya udah bagus. Pakai AI Gemini, pakai Gemini. Nah, itu bonusnya. Satu, bonus yang kedua adalah maksimal 7 hari dari sekarang akan dibuatkan seperti ini, file seperti ini. Yang langkah kerjanya sama seperti tadi, ngupload, lalu runtime, run all, lalu menunggu, hasilnya jadi Excel. Untuk rekening koran khusus BCA, nanti untuk bonus teman-teman yang ikut kegiatan ini, nanti akan dikirimkan link untuk itu. Link program convert rekening koran BCA jadi Excel. Jadi itu bonus keduanya. Bonus pertamanya tadi, pakai AI untuk convert PDF jadi Excel. Oke. Ada pertanyaan? Kurang lebih seperti itu. Kalau tertarik untuk belajar Python, boleh. Atau tertarik untuk bikin, punya kebutuhan nih. Oh, kami punya rekening korannya berbeda nih formatnya. Bisa nggak sih? Secara umum jawabannya bisa. Sesuai kasus per kasus ya. Tapi secara umum hampir pasti bisa dari PDF. Syaratnya PDF yang dari aplikasi ya, bukan hasil foto gitu. Hasil foto bisa, bisa sih bisa. Cuma kualitasnya mungkin nggak sebagus yang dari aplikasi. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh raise hand. Malah saya raise hand ya. Boleh open mic atau di chat. Silakan. Silakan. Saya unmute ya. Halo, selamat malam Pak. Malam. Iya malam Pak. Silakan Pak. Saya gimana cara Iya, nurunin Pak. tangan? Saya mau tanya satu hal. Iya. Seandainya kita mau belajar Python, apa yang Bapak sampaikan, tapi kita nggak ada basic, Pak. Kita basicnya ekonomi akuntansi, Pak. Iya. Terus kita mau request cara buat PDF, Iya. tapi dari dasar Pak, belajar Python. Kemudian mau juga PDF to Excel, bentuknya table dari Iya. e-faktur. Iya. Faktur. PD faktur pajak dari e-faktur dan Cortex. Itu Oh iya. Iya. bagaimana caranya, Pak? Tapi kita mau belajar, intinya belajar buat, cara merancang, cara membuat, terus sampai ke hasil. Itu Oh iya. berapa lama, prosesnya kayak gimana, terus belajarnya kayak gimana, Pak? Nanti detailnya Terima boleh. kasih, Pak. Ya, boleh di WhatsApp atau di email, Pak ya. Tapi yang jelas semua itu bisa. Bahkan yang Cortex itu sepertinya lebih mudah dari secara proses ya. Lebih mudah dari convert PDF malah karena kalau data di internet itu biasanya lebih bersih sebenarnya. Nah, kalau proses belajarnya tentu bisa. Yang penting terbiasa saja atau cukup cukup biasa lah dengan rumus atau formula Excel harusnya nggak susah. Karena sama seperti rumus Excel, ini kan hanya urutan kerja aja. Cuma cara ngomongnya, ngomong tertentu. Kayak di Excel kan sum, SUM kan berbeda dengan sum product, berbeda dengan SU, misalnya kan kayak kayak gitu aja. Hanya soal pembiasaan aja. Jadi kalau pengen belajar, apapun basic pendidikannya, apapun yang biasanya dikerjakan itu nggak ngaruh, Pak. Jadi sangat bisa untuk belajar. Soal waktunya nanti sangat tergantung durasinya maksudnya ya. Sangat tergantung nanti outputnya. Apakah hanya mengconvert PDF jadi Excel
atau tadi mau ngambil data dari Cortex, mau membandingkan data dari Cortex, itu kan pasti akan butuh waktu yang lebih panjang kalau lebih banyak target yang ingin dituju. Karena biar gimana pun tetap ada sedikit fundamental pattern yang perlu diajarkan. Fundamental itu yang akan dipakai terus-menerus. Kita mau mengkonvert PDF jadi Excel juga pakai fundamental yang sama. Kita mau ngambil data dari Cortex juga pakai fundamental yang sama. Jadi ada fundamental itu rata-rata sih 8 kali pertemuan 1,5 jam ya untuk fundamentalnya aja. Nanti dari situ baru sesuai dengan tujuan. Misalnya kalau mau PDF ya mungkin 4 atau 6 pertemuan lagi. Kalau mau ngambil data dari internet yang web ya tergantung webnya juga. Web yang mana nih? Apakah Wikipedia, apakah e-commerce seperti Tokopedia, atau e-commerce lain seperti Shopee. Karena masing-masing e-commerce juga, masing-masing web juga punya tantangannya sendiri. Nanti durasinya variatif ya, tergantung tujuannya juga. Karena kalau sekarang bahkan tadi ngambil data dari web pun masing-masing web itu berbeda. Atau spesifik nih kita mau ke Cortex. Oh, kalau Cortex berarti kan nanti kami analisa dulu Cortex itu seperti apa. Nanti kami breakdown, oh untuk sampai ke bisa Cortex berarti perlu fundamental ini. Berarti perlu juga diajari tentang ini kayak gitu. Tapi jangan khawatir Pak, kalaupun bisa untuk Cortex sebenarnya nanti bisa diaplikasikan untuk web yang lain atau untuk aplikasi yang lain. Jadi pengetahuan Python ini bisa bawa ke tempat-tempat yang jauh sekali, yang mungkin nggak terbayangkan bahwa oh ternyata bisa gini ya. Atau kalau nanti seperti tadi, oh kita mau integrasikan ke AI nih, itu bisa pakai Python juga. Nanti ngomongnya ke AI-nya pakai Python. Nanti bahkan AI-nya bisa juga di komputer sendiri. Nggak harus AI-nya dibayar di Gemini atau ChatGPT ya. Bisa juga pakai AI sendiri karena masalah keamanan data segala macamnya. Tapi bisa Pak, nanti detailnya boleh di DM atau di email ya atau di WhatsApp. Karena kami perlu menjajaki Bapak ini apakah sendiri atau berapa orang, terus nanti kalau sendiri selama ini terbiasa melakukan apa, sehingga kami custom nanti sesuai itu ya. Karena masing-masing orang kan titik awalnya kan berbeda, anak tangannya berbeda, sehingga kami custom sesuai itu. Supaya nggak bosan juga. Kalau terlalu lama kan bosan, atau jangan sampai ada anak tangga yang nggak kami siapkan gitu. Jadi nanti pada saat mau bikin bingung kan, wah saya belum belajar ini nih, nah gimana nih? Nah, itu kan jadi correction untuk kami. Jadi kami juga perlu perlu nanti kita diskusi lagi lebih lanjut, saling menjajaki. Nanti kami custom kurikulumnya sesuai dengan titik saat ini, anak tangga saat ini, sama tujuannya mau kemana. Jadi kami sangat terbuka untuk itu Pak. Nanti lebih rinci di email atau di WhatsApp ya. Di chat kami kirimkan emailnya. Kalau pengen belajar dari nol, banyak sumber belajar online gratis seperti buku atau di YouTube Pak sebenarnya. Jadi tidak harus les juga enggak juga. Hanya kalau les enaknya adalah ada yang ngasih tahu step by step sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita belajar di buku atau di YouTube kan kadang oh terlalu jauh nih. Ini anak tangga ke 5 misalnya. Sementara kita belum belajar anak tangga 1, 2, 3 gitu. Jadi pada saat dengerin YouTube kok banyak yang kita nggak mengerti. Nah kalau private keuntungan di situ. Atau kita juga bisa tanya nih, ada tempat untuk bertanya kayak gitu. Iya sih ada ChatGPT. Cuma kalau ChatGPT itu sayangnya kalau kita baru belajar kita bahkan nggak tahu mau nanya apa. Nah, kalau ada orang, ada mentornya, ada kursusnya itu kan gurunya bahkan bisa membantu untuk membuatkan pertanyaan untuk kita. Atau gurunya kasih tahu, oh ini loh yang mungkin dilakukan oleh Python itu ini. Sehingga kita baru timbul pertanyaan, wah kalau gitu bisa dong saya ngambil data dari Cortex. Misalnya seperti itu ya. Nah kalau satu arah seperti YouTube atau baca buku itu bisa jadi kita agak kesulitan di sisi itu. Jadi kenapa ada kelas, ada private, ada guru adalah untuk mempercepat aja prosesnya. Kalau belajar sendiri bisa, hanya biasanya lebih lama aja. Sama keuntungannya kalau kursus adalah kita terpaksa untuk disiplin. Kalau belajar sendiri biasanya lama salah satunya karena itu. Kita yang nggak disiplin. Coba kalau kita disiplin misalnya sehari meluangkan waktu 1 jam atau seminggu 2 jam aja. Itu dalam waktu 1 bulan kan lebih banyak pengetahuannya daripada yang sekali 8 jam tapi besoknya udah nggak lagi. Nah, ini saya bagikan salah 2 buku online gratis untuk belajar Python. Saya juga belajar dari salah satu buku ini. Untuk basic Python boleh di sini. Ini link untuk basic Python. Kalau bikin program komputer
untuk pekerjaan sehari-hari atau di rumah bisa pakai buku ini, bikin program. Ini buku kedua sumber belajar ini sumber belajar yang terkenal ya. Jadi memang banyak membantu. Hanya memang bahasa Inggris. Karena sumber belajar yang bagus untuk belajar komputer sejauh ini memang masih di yang berbahasa Inggris. Saya kirimkan email ya. Email, WhatsApp, kalau WhatsApp tuh ada pertanyaan lain, silakan. Saya sambil menjawab yang pertanyaan di chat ya. Kalau kursus tadi Pak ya, kita boleh. Nanti kita diskusi lebih panjang soal itu ya. Iya, kami ya untuk kursus karena masing-masing orang punya kebutuhan sendiri, nanti sangat perlu untuk kita diskusi untuk tahu dari mana mau kemana atau yang mana dulu yang mau dicapai. Perlu diskusi. Faktor dari Cortex atau I-faktor bisa RC. Rekaman Zoom maksimal 48 jam setelah selesai. Lalu RC-nya saya kirim ulang sama linknya. Ini kalau linknya nanti RC dan linknya akan di-emailkan juga kok setelah selesai kegiatan. Akan di-email juga untuk link ke rekamannya. Tapi rekaman biasanya maksimal 48 jam lah setelah selesai. Karena perlu di-edit sedikit biar nggak terlalu lama, biar nggak terlalu lama. Iya. Kalau hanya butuh converter untuk rekening koran, bisa juga silakan di email juga boleh. Nanti di custom sesuai dengan link programnya, kurang lebih sama prosesnya sebenarnya. Hanya di custom sesuai dengan format rekening korannya, kan berbeda. Sebagian rekening koran sebenarnya lebih mudah malah daripada ini. Oke, kalau ada pertanyaan lanjutan, Pak, atau yang lain, silakan. Terima kasih ya yang sudah mengikuti sejauh ini. Ya, kami mau promosikan sebenarnya lebih banyak ke itu, bahwa ayo kita bikin program sendiri. Ya bikin nggak harus bikin sendiri juga sih. Maksudnya ya minta bantuan orang lah atau kayak AI bisa juga. Tapi dibandingkan dengan penghematan waktu waktu kerjanya atau yang lain itu bagus bagus banget. Sayang banget kalau kita nggak memanfaatkan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Atau cukup? Nanti kalau ada rekening bank lain, Bank Himbara ya, boleh juga nanti dibuatkan bank yang umum di Indonesia ya, selain BCA nanti ya. Terus kalau kami nggak punya filenya, boleh dibagikan file contohnya, file rekening korannya untuk bikinkan programnya. Sebagian bank juga sudah mulai bikin file Excel kok. Jadi output dari aplikasi internet banking itu Excel, bukan PDF. Udah lumayan membantu. Hanya kalau BCA itu belum ya, BCA masih PDF. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Oh, ya. Ada di chat. Oh iya. Terima kasih ya. Saya berharap setidaknya walaupun secara teknis kan tidak banyak dielaborasi ya, karena memang sengaja kita kita nggak mau ke sana lah ya. Karena mayoritas kita orang di industri keuangan, kami hanya ingin mempromosikan bahwa ada tools yang sangat membantu pekerjaan kita berkaitan dengan data di era ini. Jadi selama ini boleh jadi orang di industri keuangan termasuk yang agak agak terlambat mengadopsi tools itu. Kita sudah mulai kewalahan dengan banjir atau tsunami data. Kita belum tahu bahwa ada loh solusinya untuk itu. Padahal solusinya sudah ada, ready, gratis, online gitu. Sudahlah dia gratis, online, cepat, relatif gampang gitu. Apalagi dengan AI sekarang ya relatif gampang karena kita bisa minta AI untuk bantu bikin. Kan sayang sekali kalau kita melewatkan kesempatan itu. Padahal bisa dibayangkan berapa dari segi waktu kerja aja berapa yang kita hemat kalau kita bisa memproses data lebih cepat atau berapa banyak peluang baru yang diciptakan karena misalnya dari selama ini kita ngertinya rekening koran PDF begitu jadi Excel kan jadi banyak peluang baru misalnya auditor oh berarti saya bisa membandingkan dengan data ini dan ini dan ini dong gitu. Wah, berarti saya bisa bikin insight dong atau berarti saya bisa menguji apakah ada fraud atau tidak ada fraud apakah tren tren penjualan kami atau tren sales kami gimana misalnya dari rekening koran itu aja misalnya jadi membuka juga pintu menuju peluang baru bukan hanya mempercepat proses kerjanya tapi juga banyak peluang baru yang kita buka kalau kita mengadopsi teknologi ini teknologi yang sudah sangat siap